apa keterkaitan antara momentum dan juga impuls. Nah, yang pertama adalah momentum. Jadi setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum, ya. Setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum. Jadi sebenarnya momentum itu adalah kecenderungan dari sebuah benda, ya, yang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Atau secara mudahnya bisa dinyatakan bahwa momentum itu, jadi kalau misalnya saya letakkan sebuah benda, ya, saya letakkan sebuah benda, lantas benda ini memiliki massa m dan bendanya bergerak dengan kecepatan v misalnya. Maka secara mudahnya sebenarnya momentum itu adalah hasil kali antara massa dengan kecepatannya, ya. Jadi momentum tadi adalah kecenderungan sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan yang tetap, ya. Nah, ini untuk masalah momentum. Oke. Jadi dalam hal ini P di sana adalah momentum, ya, saya buat keterangannya. P di sana adalah momentum. Kemudian M di situ maksudnya adalah menyatakan massa, yang satuan massa kilogram, lalu V itu adalah kecepatan, ya. Kecepatan yang satuannya meter per sekon. Nah, jadi dengan demikian ini kilogram per meter per sekon, maka bisa dinyatakan dengan kilogram meter per sekon. Itulah satuan daripada momentum, ya. Jadi kalau ada massanya, ada kecepatannya, ditanya momentum tinggal dikalikan saja, ya. Itu untuk momentum. Yang berikutnya adalah impuls, ya, impuls. Jadi kalau impuls, jadi setiap benda yang memiliki gaya, lalu dalam waktu tertentu dia akan memiliki impuls, ya. Jadi hasil kali, jadi langsung saja impuls itu adalah hasil kali antara gaya dan juga lamanya waktunya, ya. Nah, ini kalau impuls, ya. Saya buat keterangannya bahwa F itu adalah gaya, satuannya Newton, ya. Kemudian delta T itu adalah selang atau waktu, ya, lamanya waktunya, satuannya adalah sekon. Dan I di sana menyatakan impuls, satuannya apa? Newton sekon. Nah, ini untuk masalah impuls, hasil kali antara gaya dan juga selang waktu. Nah, lantas apa keterkaitan antara impuls dan momentum? Ya, ternyata impuls itu, ya, keterkaitannya dengan momentum merupakan perubahan daripada momentum, ya, perubahan momentum. Atau impuls sama dengan momentum. Lah, kok bisa? Kalau kita analisis berdasarkan satuannya, ayo, satuannya ini kan kilogram meter per sekon. Lantas kalau kita deteksi dia berdasarkan dimensinya. Nah, di kelas 10 semester 1 kemarin kan sudah saya ajarin, ya. Jadi dimensinya nanti adalah ini kilogram M, ya kan? Terus ini panjang L, kemudian per T. T-nya ini kan pangkat 1, ya. Sehingga kalau disejajarkan menjadi M kali L kali T pangkat min 1. Seperti itu, ya. Nah, kalau ini kita jabarkan, ini kan Newton. Newton itu, ya, ini kan kembali ke hukum Newton, ya. Massa kali percepatan. Massa itu kilogram, ya, kilogram. Oke. Percepatan meter per detik atau meter per sekon, ya kan? Itu adalah si F. Lalu kalikan lagi dengan waktu, ya. Ini meter per sekon kuadrat, sorry, ya. Kalikan lagi dengan waktu sekon. Saya ulang. F sama dengan M kali A, M-nya kilogram,
kecepatan meter per sekon kuadrat, ya kan? Lalu ini waktu sekon, sekonnya bilang 1, berarti kilogram meter per sekon. Jadi kalau kita analisis lagi berdasarkan dimensi M, L per T atau M, L, T pangkat min 1, tentu kan sama. Maka dengan demikian impuls itu adalah perubahan momentum. Ya. Nah, jadi kalau kita jabarkan ini menjadi F kali delta T rumus impuls ya, sama dengan ini momentum yang akhir P2 lah saya buat, kurangkan dengan P1, sehingga F kali delta T itu sama dengan ini M V2 akhir maksudnya, kurangkan dengan M V1 kecepatan awal maksudnya ya. Atau kita taruh ini menjadi F kali delta T itu sama dengan M kali V2 kurangkan dengan V1. Nah, inilah keterkaitan antara impuls dan juga terhadap momentum. Ya, baik. Sekarang kita lihat soal kita yang halaman 42 LKS-nya, ya, nomor 15. Oke. Sebuah bola bermasa 500 gram dibuka LKS-nya. Sebuah bola bermasa 500 gram. Jadi kalau di situ massa ya, tentu saja kalau massa simbolnya adalah M. M sama dengan 500 gram. Nah, kita tukar ini ke dalam kilogram. Berarti 0,5 kilogram ya. Terus mempunyai impuls besar 40 Newton sekon. Impuls itu iya. Nah, 40 Newton sekon. Nah, nanti jika kaki dan bola bersentuhan sama katanya, berarti delta T ya. Delta T-nya 0,5 detik. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah besarnya gaya pada peristiwa tersebut. Ya, besarnya gaya pada peristiwa tersebut. Nah, soal nomor 15 itu sama mengerjakannya dengan soal nomor 16. Nanti coba sendiri. Dan soal nomor 16 itu soal HOTS ya, high order thinking skills. Nah, jadi kembali ke nomor 15, ya, besarnya gaya pada peristiwa tersebut. Gaya yang ditanya. Ayo. Berarti kalau gaya kita kaitkan dengan ini saja, ya. Atau I kita buatkan sama dengan F dikalikan dengan delta T ya. Gitu. Jadi F itu berarti sama dengan I per delta T. Udah, kita masukkan saja impulsnya 40 bagikan dengan 0,5. 40 dibagi 0,5 itu sama dengan 80 Newton. Jawabannya adalah cantik ya. Seperti itu. Nah, sama halnya itu nanti mengerjakan soal nomor 19 dan soal nomor 20. Coba nomor 20 ya. 20. Besarnya momentum mobil yang masanya 500 kg. Di situ dikasih tahu masanya M adalah 500 kg. Lalu kecepatannya sama dengan 20 meter per detik, meter per sekon. Maka pertanyaannya adalah momentumnya. Momentum itu kan sama dengan M kalikan V saja ya. Maka M-nya 500 kita kalikan dengan 20. Ini berapa? 500 kali 20 sama dengan 10.000 Newton sekon. Nah, itulah jawabannya ya. Maka jawabannya itu adalah entok. Baik, sama halnya dengan menghitung soal yang nomor 22.
sekarang kalau saya buatkan ada soal misalnya keterkaitan antara impuls dan momentum, tapi disajikan dalam bentuk grafik, itu juga termasuk soal HOTS ya, high order thinking skills. Bentuknya kira-kira seperti ini, disajikan dalam bentuk grafik, ya. Jangan terus berpikir bahwa grafik itu merupakan soal yang sulit, tidak ya. Nah, jadi bentuk grafiknya seperti ini, ya. Dikatakan bahwa jika masanya itu benda yang bergerak menurut grafik ini adalah 2 kg ya. Dan mula-mula dalam keadaan diam, berarti dia V0-nya sama dengan 0 ya. Lalu di sini ada gaya yang satuannya Newton nanti. Lalu di sini ada waktu yang satuannya adalah detik. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya nih, jika tadi yang bendanya mula-mula dalam keadaan diam, ya, dan disajikan dalam bentuk grafik F dan T. Pertanyaannya, berapakah kecepatan akhir ya? Berapakah kecepatan akhir dari benda tersebut jika bergerak menurut grafik yang sudah disajikan? Baik. Nah, sekarang sama-sama kita kerjakan bahwa kalau kita cari besarnya impuls, itu kan tentu gaya dikalikan dengan selang waktu, ya, gaya dikalikan dengan selang waktu. Kalau kita lihat, ini kan antara gaya dengan waktu itu kan sudah terhubung secara grafik ya, atau F versus T atau T versus M sama ya. Jadi kalau sudah terhubung dengan grafik yang sama dikalikan misalnya F terhadap T, langsung saja kita cari luas grafik, ya, luas grafiknya. Maksudnya luas grafik yang mana? Ya bergantung. Kalau ini dia ditanyakan, misalnya ya, ini dalam angka, ini 0, ini 2, ini misalkan 8, lalu di sini 10. Artinya gimana cara baca grafiknya ini? Ketika dia 2 detik, gayanya 10 Newton. Ketika dia 8 detik, gayanya sudah 0. Ya. Jadi gayanya akan konstan sampai 2 detik, akan turun dia sampai detik ke-8. Nah, kalau ditanya sampai 2 detik saja, berarti cukup grafik yang persegi panjang ini. Kalau ditanya antara 2 sampai 8, berarti cukup grafik segitiga. Ya kan? Tapi kalau ditanya keseluruhan misalnya. Nah, soal ini ditanya keseluruhan. Jadi bergerak dari detik awal sampai detik ke-8. Ya. Maka dengan demikian nanti sampai detik ke-8 tentu yang kita cari adalah luas ini keseluruhan. Oke? Maka dia luasnya berbentuk trapesium. Kalau tidak tahu luas trapesium, bagi luas saja pun tidak masalah ya. Ini luas yang pertama, luas yang kedua. Kalau terlalu luas trapesium kan cuma 2 sisi jajar, jadi tinggi bagi 2. Nah, kalau tidak tahu bagi 2 saja, luas yang pertama itu kan persegi panjang, berarti 2 kali 10. Yang kedua luas segi 3 setengah. Alasnya berapa? 2 ke 8 sama dengan 6 ya, kalikan dengan tingginya adalah 10. Oke, 2 kali 10 20. Ini kemarin 3 kali 10 3, berarti 50 Newton spark. Itulah impulsnya. Ya, itulah impuls. Namun pertanyaannya kecepatan akhir. Oke? Nah, tadi kalau keterkaitannya kan ini. Jika ini V2 itu berarti akhir. Dalam hal ini V2-nya kita ganti dengan VT nanti. Ini V1 itu awal. Maka dalam hal ini adalah V0 ya. Sehingga bisalah saya buatkan bahwa impuls itu sama dengan perubahan momentum, atau ini tetap impuls ya, ini impuls. Ini kita tukarkan M, V2-nya jadi VT, V1-nya jadi V0. Karena demikian, ini kan sudah ada yang kita cari tadi 50, ya kan? Nah, gitu. Sama dengan masanya 2. Ini ya, sudah ada. Lalu VT-nya
yang ditanyakan ya kan. V0-nya sama dengan 0. Ini tulis saja ya. Maka 50 diakan dengan 2 dibagi ya. Berarti kalau saya tuliskan 50 ini kan sama dengan 2 VT ya. Maka VT sama dengan 50 per 2. VT berarti sama dengan 25 meter per detik. Nah, itulah jawabannya ya. Jadi perhatikan baik-baik proses pengerjaannya ya. Jadi dia dibagi berdasarkan 2 luasan. Ini luas persegi panjang 2 kali 10, lalu ini setengah alas kali tinggi, alasnya 6, ini ke sini ya. Jangan ini dibuat, ini ke sini 6, tingginya adalah 10. Oke, ini dibagikan 3 kali 10 30 50. Nah, itulah impulsnya ya. Ini impuls. Nah, impuls kan sama dengan perubahan momentum. Ini kita gantikan jadi impuls, kembalikan ke atas ini, lalu sama dengan ini ya. V2-nya ganti jadi VT, V1-nya ganti jadi V0. Oke, dan seterusnya sampai ke bawah, sampai diperolehlah VT-nya sama dengan 25 meter per sekon. Nah, itu ya untuk impuls dan momentum. Nah, kalau dia nanti membentuk sudut, ada 2 benda yang saling bertumbukan lalu bergerak dengan kecepatan yang berbeda, seperti contoh dari LKS kita yang halaman 41 nomor 12. Nah, itu prinsip mengerjakannya sama seperti yang ada di teori menggunakan prinsip vektor ya. Yang nilainya nanti adalah ini ya. Kalau dia membentuk sudut, maka P totalnya itu sama dengan akar dari P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah 2P1 P2 kosinus dari sudut antara kedua bendanya ya. Nah, ini untuk menyelesaikan dia kalau dalam bentuk vektor. Nah, sampai di situ saja untuk masalah momentum dan impuls. Dipelajari kembali, diulang-ulang kembali, dan dikerjakan soal yang terkait dengan impuls dan juga momentum. Dan untuk penugasannya saya minta supaya nanti masing-masing membuat soal yang terkait dengan momentum dan impuls sebanyak 8 soal ya. 5 soal yang momentum dan impuls soal biasa begitu ya. Lalu 3 soal yang host di luar dari yang sudah saya ajarkan dan di luar dari soal yang ada di LKS. Jadi terserah mau cari dari mana sumbernya, dan mohon supaya dipahami juga apa yang dikerjakan ya. Saya ulang, dipahami apa yang dikerjakan dan tidak hanya sekedar hanya menuliskan saja. Saya ulang, soalnya ada 8 soal, 5 soal biasa dan 3 soal host ya, high order thinking skills, dan dikerjakan segera. Oke, demikian video pembelajaran ini. Saya berikan untuk kalian dan semoga